Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Rahmat Sidik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat dan mesin industri yang digunakan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera dalam proses pembuatan hard candy dan juga permen jahe. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita harus membahas dulu tentang latar belakang pengangkatan judul ini. Oke, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi dunia industri semakin berkembang, salah satunya pada industri pengolahan bahan pangan. Perkembangan dapat dilihat dari semakin canggihnya alat dan mesin yang digunakan dalam industri tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera, yaitu industri pembuatan permen, di mana industri PT Tiga Pilar Sejahtera ini menggunakan alat dan mesin untuk membantu proses produksinya, sehingga kuantitas dan juga kualitas yang dihasilkan semakin baik. Yang kemudian adalah teknik pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder atau data yang berasal dari studi pustaka yang dilakukan di internet. Jadi dalam pengumpulan data ini kami mengumpulkan data-data berdasarkan jurnal atau artikel penelitian yang telah diterbitkan di internet. Perlu kita sampaikan bahwa literatur yang kita gunakan kita ambil dari situs resmi dari sang pemilik jurnal. Kemudian tujuan dari praktikum ini atau studi kasus lapang ini, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui alat dan mesin yang digunakan dalam proses pembuatan hard candy dan juga permen jahe. Kemudian tujuan kedua adalah mengetahui jumlah stasiun kerja pada proses pembuatan hard candy dan permen jahe. Untuk tinjauan pustaka sendiri, saya tertarik untuk mengambil pustaka tentang tata letak mesin dan peralatan industri. Mengapa saya katakan ini sangat penting? Karena penempatan tata letak mesin dan peralatan industri sangat penting untuk dibahas, karena pengaturan dan penempatan peralatan yang baik akan memudahkan pekerja serta akan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi, ketika penempatan alat dan mesin yang ada di suatu industri sudah tepat atau sudah sesuai dengan alur proses produksinya, maka dapat kemungkinan akan meningkatkan produktivitas produksi. Oke, kita langsung masuk saja kepada pembahasan alat dan mesin pembuatan permen. Alat yang pertama yang digunakan adalah premixer. Fungsi dari premixer ini sendiri adalah melarutkan dan mencampurkan bahan dasar dan bahan pembantu yang meliputi sukrosa atau gula pasir, sirup glukosa, garam, gliserin, maltodextrin, dan air. Kemudian alat yang kedua adalah holding tank. Holding tank ini memiliki fungsi menampung massa candy atau sirup gula dari premixer sebelum dimasukkan ke dalam vacuum cooker. Kemudian alat selanjutnya adalah heater. Heater ini biasa kita sebut juga dengan sumber panas atau suplai pemberi panas, di mana alat ini memiliki tinggi 82 cm dan diameter 156 cm. Jumlah alat ini diperlukan sebanyak 4. Alat yang selanjutnya digunakan adalah vacuum continuous cooker atau tabung pemasakan. Fungsinya adalah untuk mematangkan sirup gula dan menguapkan sebagian besar air. Jadi, gula yang masuk ke dalam vacuum continuous cooker akan dimasak hingga matang dan akan menguapkan airnya, sehingga yang tersisa hanyalah sari-sari dari gula tersebut dan juga sirup yang akan dicetak menjadi permen. Kemudian setelah di vacuum continuous cooker, masuk lagi kepada mesin selanjutnya, yaitu cooling table. Cooling table ini biasa disebut juga dengan meja pendingin, yaitu berfungsi untuk menurunkan suhu massa candy sebagai media penambahan ekstrak atau flavor. Jadi ketika permen sudah dimasak di vacuum continuous cooker, kemudian masuk di cooling table, dan di cooling table ini suhunya akan diturunkan sampai sekitar 40 derajat Celcius. Ketika sudah mencapai suhu 40 derajat Celcius, nah kemudian dimasukkan flavor atau varian rasa yang diinginkan. Yang kemudian adalah kneader. Kneader ini adalah alat yang digunakan untuk mencampur massa candy dengan bahan tambahan seperti tadi flavor agar homogen atau tercampur secara merata dan menurunkan suhu candy dan menurunkan suhu dari permen tersebut. Kemudian masuk lagi kepada alat batch former. Batch former berfungsi untuk membentuk massa candy yang kompak. Di sini sudah mulai dibentuk dengan ukuran yang sama. Kemudian masuk lagi kepada alat repoiser. Repoiser ini juga merupakan alat pencetak dari permen tersebut, permen candy dan juga permen jahe. Setelah dicetak, kemudian masuk di mesin cutter atau pemotong yang gunanya untuk memotong dan mencetak sambungan-sambungan tali yang ada pada permen tersebut. Jadi sudah terbentuk dalam bentuk buah. Kemudian alat selanjutnya adalah cooling conveyor.
berfungsi untuk mendinginkan unit candy yang telah dicetak. Jadi permen yang sudah dicetak masih dalam keadaan hangat, kemudian harus segera didinginkan agar bisa dikemas. Setelah didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Yang kemudian akan dibawa menuju tempat pengemasan. Alat yang terakhir adalah wrapper. Wrapper berfungsi mengemas unit candy yang telah dicetak dan didinginkan. Jadi, wrapper ini berfungsi untuk memasukkan permen yang sudah siap cetak atau sudah selesai dicetak, dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah ditentukan, apakah dalam bentuk kaleng ataupun dalam bentuk plastik. Nah, setelah kita menguraikan tadi dari alat dan mesin yang digunakan di industri PT 3 Pilar Sejahtera, maka dapat kita tarik kesimpulan nih. Kesimpulan yang pertama, alat dan mesin yang digunakan dalam perotan hard candy dan juga permen jahe ada 12 mesin yang digunakan. Kemudian jumlah stasiun kerja pada proses pembuatan hard candy dan permen jahe ada 8 stasiun kerja. Nah, selesai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga saya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. I get dirty thoughts about you. They get worse when